Bismillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali summa salatullahi ma'asalami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dhalali wa afdali sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Kita lanjut ya Bapak-bapak sekalian. Tadi kita sudah sedikit membahas definisi puasa. Kemudian kita juga sudah bahas hukum puasa Ramadan, dan juga kita sudah bahas rukun-rukun puasa, yaitu ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas, saya ingin membahas mufsidatu as-shaumi, yaitu pembatal-pembatal puasa. Karena untuk menghindari batalnya puasa kita, tentu kita harus mengetahui apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Perlu diketahui ikhwah semua, bahwasanya pembatal puasa itu ada dua macam. Pembatal puasa ada dua macam. Ada yang membatalkan puasa plus pahalanya. Itu yang pertama, membatalkan puasa plus pahalanya. Artinya puasanya batal, ya, dia wajib mengqadha, ya, dan dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang kedua, dia hanya membatalkan pahala puasanya saja. Ya, artinya puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak mendapatkan pahala. Kita bahas yang kedua dulu, ya, karena lebih ringkas. Ya, jadi yang kedua, ya, pembatal puasa yang kedua, yaitu yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasanya. Artinya dia tidak perlu mengqadha puasa tersebut setelah nanti selesai bulan Ramadan. Ya, apa saja? Ya, pertama, ghibah. Ghibah itu dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Ya, lagi puasa siang-siang, ya, ngomongin tetangga. Ya. Nah itu dapat membatalkan puasa. Ya. Maksudnya membatalkan pahala puasa. Ya, puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal. Dia tidak mendapatkan pahala tuh di situ. Ya. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kan sayang banget gitu ya. Maka kita harus menghindari nih. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu apa sih Bapak-bapak sekalian? Apa sih ghibah? Gosip. Ya, saya akan sebutkan secara spesifik definisi ghibah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika mendefinisikan apa sih ghibah. Ghibah itu zikruka akhaka ma yakrahu. Ya, ghibah itu kamu menyebutkan tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Ya. Ketika kita menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, itu adalah ghibah. Tapi syaratnya di sini jika benar. Ya, jika benar. Kalau benar itu masuknya ghibah, kalau salah masuknya fitnah. Nah, ini bahaya makanya kita ketika menceritakan tentang saudara kita yang tidak dia sukai, itu perlu hati-hati. Kalau kita nggak jatuh kepada ghibah, ya kita jatuh ke fitnah. Waliyadzubillah. Dan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita itu tidak mesti hal yang buruk, ya, tidak mesti perkara yang buruk. Misalnya ada saudara kita yang dia itu ingin menjaga niat. Ya, dia ingin menjaga niat, segala amal solehnya tidak ingin diketahui oleh orang-orang. Ada nih sahabat dekatnya lah. Ya, sahabat dekatnya itu menceritakan amal soleh si fulan ke orang-orang. Ini termasuk dalam kategori ghibah. Kenapa? Karena dia nggak suka. Ya. Orang yang beramal tadi nggak suka amal solehnya diketahui, sekalipun itu baik. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, apa sih ghibah itu? Zikruka akhaka
ma yakrahuhu. Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai, sekalipun itu baik. Syaratnya jika benar. Kalau salah masuk dalam fitnah. Gitu ya. Nah, maka kita ini perlu berhati-hati. Nah, yang pertama yang harus kita hindari adalah ghibah. Karena dia dapat menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, qauluzur, berkata dusta. Yang kedua adalah perkataan dusta. Wah, ini bahaya sekali ya. Sekalipun itu hanya candaan. Makanya ada sebuah hadis ya yang menceritakan tentang celakanya orang-orang yang dia berdusta dengan tujuan ingin membuat orang lain itu tertawa. Wah, ini bahaya sekali. Disebutkan dalam hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Ngelawak, tapi kontennya itu isinya dusta, tidak sesuai dengan realita. Nah, ini bahaya. Makanya kita perlu perhatikan yang kedua, dusta juga termasuk salah satu dari penggugur pahala puasa kita. Sebenarnya kalau kita mau kupas nih semuanya itu bisa panjang gitu. Cuma kita meringkas saja. Ya, intinya dusta itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Itu dusta. Ya, dusta itu adalah perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan realita. Itu dia dusta. Kemudian yang ketiga yang juga dapat menggugurkan pahala puasa, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Demi Allah gitu. Padahal dia berdusta di situ. Nah, sumpah palsu juga dapat menggugurkan pahala puasa. Kemudian yang keempat, berkata kotor, ya, berbicara kotor, ya, berbicara yang tidak pantas. Makanya disebutkan di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Ya. Apalagi hari ini kita sedang menghadapi fitnah. Ya, para ulama ya, di sosial media ya, antara satu kubu dengan kubu yang lain itu saling serang. Nah, yang heboh itu bukan ulamanya, yang heboh itu netizennya. Ya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, ya, mencela ulama ini, ya perlu diketahui ikhwah, sekalipun ada ulama yang tidak sependapat dengan kita, maka tidak ada hak bagi kita untuk menjatuhkan wibawanya. Kita tidak punya hak untuk menjatuhkan harga dirinya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu al muslim haramun. Antara satu muslim dengan muslim yang lain itu diharamkan. Apa? Yang pertama, damuhu, darahnya itu diharamkan. Kemudian yang kedua, maluhu, hartanya diharamkan. Dan yang ketiga, irduhu, yaitu harga dirinya. Jadi ketika ada netizen ya, yang menjatuhkan harga diri seorang ulama, kita nggak usah ikut-ikutan. Itu urusan para ulama. Ya, itu udah biasa ya. Perbedaan pendapat itu sejak zaman bahla itu udah biasa ya. Dari zamannya sahabat aja itu sudah terjadi perselisihan. Maka kita yang di zaman ini itu nggak perlu kaget ya. Cukup kita mengikuti apa yang menurut kita itu dekat dengan kebenaran ya. Karena kan yang namanya tarjih itu sifatnya relatif ya. Madhab Syafi'i mentarjih pendapat Syafi'iyah yang benar, itu relatif menurut dalil-dalil mereka ya. Menurut cara istinbat mereka mengistinbatkan hukum. Begitupun Hambali, begitupun Maliki, begitupun Hanafi. Ya, buktinya apa? Kok masih ada 4 madhab atau bahkan lebih di zaman dulu. Ada madhabnya Imam Al-Lais, ya, ada madhabnya Imam Al-Auza'i, ada madhabnya Daud Az-Zahiri, dan masih banyak madhab-madhab lain. Itu sebagai bukti bahwasanya ulama-ulama kita dulu itu sudah biasa berbeda pendapat. Makanya didapati sebuah perkataan, ikhtilaful ulama'i rahmatun. Perbedaan ulama itu adalah rahmat. Kita kembali kepada pembahasan. Ya, tadi kita membahas apa?
hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan apa saja yang dapat membatalkan puasa plus pahalanya. Puasanya aja batal, apalagi pahalanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, madakhola minal a'yani wa in qallat amdan ilal jawfi min manfazin maftuhin. Ya. Masuknya ain, yaitu sesuatu zat. Ya, masuknya suatu zat meskipun hanya sedikit, amdan sengaja, ilal jauf ke dalam jauf. Apa itu jauf? Jauf itu ya ketika sudah masuk ke kerongkongan ke bawah. Ya, pokoknya organ dalam tubuh kita itu disebut jauf. Ya, dari kerongkongan ke bawah itu sudah dikategorikan jauf. Jadi masuknya zat ya meskipun itu kecil sedikit, amdan dengan sengaja mengeluarkan daripadanya tidak sengaja. Ya, kalau ada orang yang nggak sengaja minum lupa, ya, maka dimaafkan, tidak batal puasanya. Ya, yang batal itu kalau dia sengaja. Gitu ya. Min manfadin maftuhin. Ya, masuknya sesuatu tersebut dari rongga-rongga terbuka. Nah, ini kita perlu tahu nih, apa aja sih rongga-rongga terbuka yang kalau sesuatu masuk melalui rongga ini dapat membatalkan dapat membatalkan puasa kita. Nah, yang pertama hidung. Ya, hidung termasuk rongga terbuka. Kalau ada zat yang masuk ke dalam jauf tubuh kita melalui hidung, maka puasa kita batal. Contoh, ya, contohnya asap rokok. Ya, asap rokok itu dapat membatalkan puasa kita. Karena apa? Asap rokok itu mengandung zat ya. Mengandung zat ya. Zatnya banyak sekali di sana. Ya, saya tidak berbicara hukumnya di sini. Saya berbicara zat dari asap rokok itu. Buktinya kalau ditiupkan ke kapas, warnanya berubah menjadi kuning, menunjukkan di sana ada zat. Kalau ada orang di siang Ramadan merokok, maka puasanya batal. Puasanya batal. Karena apa? Karena asap rokok itu mengandung zat. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, ya, yang pertama yang dapat membatalkan puasa ketika memasukkan zat ke dalam jauf, ke dalam tubuh kita, meskipun zat itu kecil. Memasukkannya dengan sengaja melalui rongga terbuka. Yang pertama adalah hidung. Ya, misalnya kita menghirup asap rokok dengan sengaja, maka batal puasa kita. Kalau nggak sengaja gimana Ustaz? Kalau nggak sengaja dimaafkan. Kalau tidak sengaja, tapi sebisa mungkin kita pakai masker untuk menghindari masuknya zat tersebut. Kemudian yang kedua, ya, termasuk rongga terbuka kedua adalah telinga. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga, ya, dengan sengaja kita masukkan, maka puasa kita batal. Contohnya korek kuping di siang Ramadan. Ya. Ketika kita masukkan zat ya, benda ya, ketan-bat atau yang terbuat dari besi, itu kita masukin ke dalam telinga kita, maka puasa kita batal. Karena apa? Kita memasukkan sesuatu melewati rongga terbuka, sehingga apa? Dia masuk ke dalam jauh, ke dalam tubuh kita. Nah, ini maka perlu diperhatikan. Ya, begitupun sengaja misalnya pakai obat tetes telinga, nah, itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian rongga terbuka yang ketiga adalah al-fam, mulut. Ya, ini jelas ya. Jelas sekali ya, mulut itu rongga terbuka yang apabila masuk sesuatu ke dalam tubuh kita melalui mulut itu dapat membatalkan puasa. Termasuk kalau kita dahak ya, batuk kemudian ada dahak nih. Nah, kemudian dahaknya itu udah sampai ke lisan, ya, udah sampai ke lisan. Kalau kita telan, maka puasa kita batal. Ini perlu diperhatikan. Ya, kalau ada dahak, kemudian atau simpelnya gini, sampai ke makhraj kha. Ya, kalau dahak itu udah sampai makhraj kha, ya, kha. Nah, udah sampai situ dahaknya, kemudian kita telan.
maka puasa kita batal. Apalagi kalau sampai lisan, gitu ya. Kemudian juga kasus termasuk ya yang membatalkan melalui rongga mulut ya, yang sering sekali mungkin orang itu tidak sadari. Misalnya ludah kita udah keluar, ya, ludah kita udah keluar dari bibir, kemudian diisap lagi, terus ditelan, maka puasanya batal. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Nah, jadi mulut termasuk rongga terbuka yang kalau masuk sesuatu melaluinya itu dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya kubul, ya, kemaluan, ya, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Ya, kalau dimasukkan sesuatu ya, ke dalam kemaluan maka dapat membatalkan puasa. Ya, ini juga alasan kenapa wanita perempuan kalau jima di siang Ramadan apakah wajib membayar kafaroh? Wajib nggak membayar kafaroh? Enggak. Ya. Perempuannya tidak wajib membayar kafaroh. Yang wajib membayar kafaroh itu hanya laki-laki. Kenapa? Karena ketika sesuatu masuk ya, ke kemaluan perempuan, puasanya udah langsung otomatis batal. Sehingga apa? Dia tidak jima di siang Ramadan. Ya, dia jima di siang Ramadannya dalam keadaan puasanya sudah batal. Nah, yang dibebani siapa? Yang dibebani adalah suaminya. Ya, karena suaminya itu batal dengan jima. Gitu. Nah, kemudian rongga terbuka selanjutnya adalah dubur. Ya, dubur, ya lubang dubur itu juga termasuk rongga terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk melalui lubang dubur itu dapat membatalkan puasa. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya ya, sesuatu, itu zat meskipun sedikit dengan sengaja ke dalam jauh ya, tubuh kita dari rongga-rongga terbuka. Ya, yang pertama dari hidung, yang kedua dari telinga, yang ketiga dari mulut, yang keempat dari kubul, dan yang kelima dari dubur. Terus pertanyaannya, mata termasuk nggak dari rongga terbuka? Ya, di sini ulama juga berbeda pendapat. Tapi menurut pendapat yang rojih ya berdasarkan penelitian para atibba, para dokter, bahwasannya mata itu bukan rongga terbuka. Ya, artinya ketika di siang Ramadan kita tetes mata, ya, meskipun rasa dari tetes mata itu ada di tenggorokan, puasa kita tidak batal. Ya, karena apa? Mata bukan bagian dari rongga terbuka yang apabila masuk ke dalam tubuh kita melaluinya itu tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah al-qai'u al-amdu. Sengaja muntah, memuntahkan dengan sengaja. Ya, ini juga termasuk pembatal puasa. Ketika kita sengaja nih, entah itu dengan cara apapun, misalnya masukkan jari kita ke tenggorokan itu ya sampai kita muntah, atau kita muter-muter ya biar pusing mabuk sampai muntah ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Terus bagaimana kalau muntahnya nggak sengaja kayak mabuk perjalanan? Nah itu beda lagi halnya ya. Kalau tidak sengaja ya muntahnya itu karena memang lagi sakit atau karena mabuk perjalanan itu tidak membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa apabila muntah itu disebabkan karena unsur kesengajaan. Kemudian yang ketiga ya, yang dapat membatalkan puasa yang ketiga adalah al-haidu wan nifas. Ya, haid dan nifas. Jadi kalau ada seorang perempuan yang pagi harinya sahur, ya, kondisinya masih suci, belum haid ya, atau sedang tidak nifas. Nah, kemudian qadarullah wa masya'a fa'ala di siang Ramadan mengalami haid. Ya, maka pada saat itu juga puasanya batal. Meskipun 5 menit lagi azan maghrib. Ya, meskipun 5 menit lagi azan maghrib maka puasanya batal. Ya, dan dia nanti wajib mengqadha ya puasa di hari itu setelah selesai Ramadan. Kemudian pembatal puasa selanjutnya adalah al-igma, yaitu pingsan. Ya, pingsan ini istamarra jami'un nahar. Pingsan jika pingsannya itu
satu harian, ya, dari subuh sampai maghrib itu pingsan, ya, maka puasanya juga batal. Kalau pingsan, ya, pingsan dari siang, ya, satu siang full itu dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa. Oh ya, sebelum itu, ya, bagaimana hukumnya kalau tidur? Kalau tidurnya dari subuh sampai maghrib, wah, bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak batal. Ya, kalau tidur itu tidak batal. Ya, misalnya ada orang ya yang ketika sahur dia nggak sengaja minum obat tidur, kemudian ketiduran, bangunnya kapan? Isya. Nah, maka puasa yang sudah dia niatkan di hari itu tetap sah. Ya, meskipun setelah itu dia wajib mengkodok sholat, ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ya, dia wajib kodok. Tapi puasa yang sudah dia niatkan di hari itu tetap sah. Ini perlu kita bedakan antara tidur dan pingsan. Kalau pingsan itu nggak boleh. Ya. Kalau pingsan satu siang full itu maka dapat membatalkan puasa. Kalau tidur tidak. Nah, maksud dari satu siang full, kalau misalnya dia sempat bangun, maka tidak batal puasanya. Ya, misalnya dia pingsan nih, ya, sejak sahur dia pingsan. Kemudian zuhur dia sadar, meskipun sadarnya hanya 1 menit, terus pingsan lagi, bangun ba'da maghrib. Nah, maka kondisi ini puasanya tidak batal. Tetap dia boleh melanjutkan puasanya, atau puasanya tetap dianggap sah. Dia tidak perlu mengkodok puasanya di hari itu. Ya, karena disyaratkan pingsan di sini itu apabila pingsannya mencakup satu siang full. Gimana? Ya. Iya. Ya, jadi pahala puasanya, pahala puasanya tetap full. Pahala puasanya tetap full. Hanya saja banyak kebaikan-kebaikan yang dia lewatkan. Ya, makanya mayoritas ulama menghukumi banyak tidur di siang Ramadan itu makruh, dibenci. Kenapa? Iya. Iya. Untuk puasanya, pahala puasanya itu full, utuh, tidak berkurang sedikit pun. Ya, hanya saja kebaikan-kebaikan di siang Ramadan. Ya, kayak misalnya kan di siang Ramadan ketika kita membaca Al-Qur'an, itu kan mendapatkan pahala lebih. Atau kayak zikir, itu juga mendapatkan pahala lebih. Atau kita bersedekah, ya, ngajak iftar, ya, memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, itu semua kan bisa dilakukan bagi orang-orang yang sadar, yang tidak tidur. Adapun pahala yang didapat oleh orang yang tidur satu siang full, itu pahalanya sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi banyak kebaikan yang seperti tadi sudah saya sebutkan itu terlewatkan karena apa? Dia dalam kondisi tidur. Bukan berarti dikurangi, enggak pahalanya. Tapi banyak luput kebaikan yang terlewatkan olehnya. Ya, makanya bisa nanti ditambal di malam harinya. Ya. Juga ada sebuah kaidah, al-wasailu laha hukmul maqasid. Perantara itu mengambil hukum maksud. Tidur orang yang kerja itu bisa bernilai ibadah. Tidur orang yang kerja itu bisa bernilai ibadah jika kerjanya itu niatnya untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Ketika kita menunaikan nafkah, ya, kepada keluarga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kerja, ya, shift malam gitu ya. Kemudian pagi hari dia tidur, niatnya untuk menafkahi keluarga.
tidurnya dia dinilai sebagai ibadah. Karena apa? Berdasarkan kaidah al-wasailu laha hukmul maqasid. Nah, wasilah itu mengambil hukum maksudnya. Nah, makanya jangan sampai disalahpahami. Kan ada ya istilah tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, ada perkataan seperti itu. Itu tidak semuanya. Kapan tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah? Kalau tujuan tidurnya itu untuk ibadah lagi. Ya kayak dia pengen begadang, ya qiyamul lail satu malam full. Nah, itu dia mendapatkan tidurnya itu dianggap ibadah. Atau dia tidur karena ingin bekerja ya sebagai menunaikan kewajiban dia menafkahi keluarga, itu juga tidurnya dianggap sebagai ibadah ya, jadi kaidah tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah apabila tujuan tidurnya itu untuk ibadah lagi, bukan karena ya emang pengen tidur. Ini banyak ya disalahpahamin, lagi males-malesan terus tidur terus bilang kan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Enggak seperti itu kaidahnya gitu. Ya, kemudian selanjutnya ya, yang dapat membatalkan puasa jima, ya, jima di siang Ramadan. Nah, ini konsekuensinya sangat fatal, ya, sangat parah sekali. Ya, orang yang jima di siang Ramadan, yang pertama dia berdosa, ya, karena dia melanggar syariat. Yang pertama dia berdosa. Kemudian yang kedua dia wajib bertaubat, ya, dia wajib bertaubat. Kemudian yang ketiga dia wajib mengkodok puasa ya hari itu, ya di saat itu dia jima. Ya, nanti setelah selesai Ramadan dia wajib mengkodok. Kemudian yang keempat dia wajib membayar kafarat. Ini makanya subhanallah ya. Kalau sampai melakukan jima di siang Ramadan, maka konsekuensinya tadi, ya, yang pertama puasanya batal. Ya. Kemudian yang kedua dia wajib, yang pertama puasanya batal dan dia mendapatkan dosa. Yang kedua dia wajib bertaubat. Kemudian yang ketiga dia wajib mengkodok puasanya nanti setelah selesai Ramadan. Yang keempat dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa sih? Kafarat orang yang jima di siang Ramadan. Ya, jadi kafaratnya itu imma membayar fidyah atau puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau ya di perjalanan puasa itu ada satu puasa aja yang batal, maka dia wajib ngulang dari awal. Misalnya nih, udah jalan 3 hari lagi, genep 2 bulan. Terus dia nggak puasa di situ, lagi nggak pengen puasa. Nah, maka besoknya dia wajib mengulang dari awal lagi. Nah, ini sebagai hukuman bagi orang yang melanggar syariat Allah. Nah, ada lagi yang kelima. Kalau misalnya kita di bawah kepemimpinan Islam, maka hakim itu pemimpin itu wajib mentakzir orang-orang yang jima di siang Ramadan. Ya, diberikan hukuman, ya, dikasih hukuman oleh pemimpin. Entah dia dipenjara 3 hari, gitu ya, atau dia didenda kalau misalnya ngambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membolehkan takzir bil mal, ya, mentakzir dengan harta, atau dengan hukuman-hukuman yang lain. Pokoknya pemimpin itu punya hak untuk memberikan takzir kepada masyarakatnya. Jadi ada 5 konsekuensi nih tadi. Kalau misalnya seseorang membatalkan puasanya itu dengan jima. Tapi tadi ya garis bawahnya, kafarat itu hanya diwajibkan bagi siapa? Suami. Ya, karena secara tidak langsung si istri itu sudah batal ya ketika masuk sesuatu sedikit pun ke area vitalnya sehingga dia berjima dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, meskipun di sini ada khilaf sebenarnya di kalangan ulama, ada juga yang berpendapat perempuannya juga wajib membayar kafarah. Ya, tapi saya memilih pendapat yang pertama, ya, yang diwajibkan membayar kafarah itu hanya laki-lakinya saja. Kemudian pembatal puasa selanjutnya itu al-jununu, gila. Ya, gila atau hilang akal di siang Ramadan. Ini juga pembatal
puasa ya, meskipun hanya sebentar. Kalau pingsan, kapan dia batal? Kalau pingsannya itu satu siang full, ya, itu baru batal. Kalau dia sempat bangun sedikit, itu nggak batal puasanya. Nah, sedangkan gila, ya, itu meskipun hanya seperkian detik, maka dia batal puasanya. Ya, jadi gila dapat membatalkan puasa meskipun hanya sebentar. Terus cara kita tahu orang ini gila atau enggak gimana? Itu kembali kepada psikiater. Ya ditanya kepada ahlinya, ahli jiwa ya psikolog ya untuk menghukumi si fulan ini sedang gangguan mental dan tidak. Gitu. Kemudian pembatal puasa selanjutnya. Ya, pembatal puasa selanjutnya al-istimna. Ya, istimna ini mengeluarkan mani. Ya, sengaja mengeluarkan mani atau onani. Ya, sengaja mengeluarkan mani itu bisa membatalkan puasa dengan cara apapun. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara apapun. Ya, misalnya dia menghayal. Ya, dia menghayal ya, hal-hal yang kotor gitu ya. Dan dia yakin kalau dia menghayal hal-hal seperti itu bisa keluar mani. Ya, mimpi basah. Nah, maka ketika keluar mani batal puasanya. Batal puasanya. Ya, begitupun dengan cara melihat hal-hal yang tidak baik itu juga dapat membatalkan puasanya kalau keluar mani. Ya, ala kulli hal onani ya, mengeluarkan mani dengan cara apapun meskipun tidak dengan cara menyentuh, ya, hanya dengan pikiran atau hanya dengan penglihatan, ya, itu dapat membatalkan puasa. Ya, kemudian pembatal puasa yang terakhir adalah murtad. Ya, pembatal puasa yang terakhir adalah murtad. Ya, ketika ada seseorang yang waliyadzubillah murtad di siang Ramadan, maka puasanya batal. Contohnya dia melontarkan kata-kata yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, maka dia pada hari itu juga ya, puasanya batal dan dia wajib untuk bertobat ya, wajib syahadat ulang ya. Kemudian dia mengqadha puasanya setelah selesai bulan Ramadan ya. Jadi nanti murtad itu ada banyak caranya. Ada yang murtad keyakinan, dia ragu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati-hati ya. Di siang Ramadan tiba-tiba berpikir, benar gak ya Allah itu Maha Esa? Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua murtad dengan lisan. Ya, misalnya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, itu juga dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga murtad dengan perbuatan. Misalnya dia sengaja lempar Al-Quran, ya, atau dia sengaja nginjek Al-Quran, maka dia murtad dengan perbuatan, maka pada hari itu juga puasanya batal. Itu maka kita perlu perhatikan beberapa tadi pembatal puasa yang harus kita waspadai ya, supaya puasa yang kita jalani itu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja ya, tapi ya, makbul ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sah dan kita mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan efek dari puasa itu, yaitu apa? Fitrah ya. Kita kembali fitrah di Idul Fitri ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Ya, jadi apakah ngambil sampel darah itu dapat membatalkan puasa? Ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Kalau mengambil darah dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Ya. Tapi dalam mazhab Hambali dikatakan batal. Karena apa? Karena dalam mazhab Hambali bekam aja itu dapat membatalkan puasa dan puasa orang yang dibekam dan orang yang membekam. Dalam mazhab Hambali, orang yang berbekam di siang Ramadan atau ketika dia sedang puasa itu dapat membatalkan puasa orang yang berbekam dan yang membekam. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak sampai membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Mengeluarkan darah
di siang Ramadan atau ketika dia sedang berpuasa itu hukumnya makruh. Karena apa? Berdampak orang yang sedang puasa itu akan lemes, ya, kekurangan tenaga. Ya, jadi ngambil darah itu ya di siang Ramadan tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau misalkan di transfusi itu kan Kalau di menerima darah, kalau menerima darah batal. Kalau mengeluarkan tidak batal, tapi kalau menerima darah batal. Termasuk orang-orang yang cuci darah. Ya, orang-orang yang cuci darah di siang Ramadan atau saat dia berpuasa, maka batal puasanya. Karena apa? Karena memasukkan sesuatu ya, melalui urat. Ya, urat tersebut kan apa ya? Sebagai sirkulasi darah ya, berputar di dalam tubuh kita. Ya, sama saja kita memasukkan zat asing ke dalam tubuh kita melalui apa? Melalui urat tersebut. Ya, termasuk kalau kita apa ya namanya? Kalau apa ya namanya infus ya, termasuk infus juga itu dapat membatalkan puasa. Ya, kalau suntik itu kita rinci, apakah suntikannya melalui urat, ya, yang mana urat tersebut dapat mengalir darah atau otot. Ya, kalau yang disuntik itu otot, itu kita rinci lagi. Kandungan dari suntikannya itu apakah mengandung gizi atau tidak. Ya, kalau yang disuntik itu tidak mengandung gizi, ya, hanya sebatas vaksin saja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang disuntikkan itu adalah gizi, maka dapat membatalkan puasa. Nah, jadi suntik, ya, menggunakan jarum suntik ke tubuh kita itu ada beberapa kasus. Yang pertama, suntikannya itu di urat, ya, seperti infus, maka di sini batal secara mutlak, baik kandungannya itu mengandung gizi atau tidak. Yang kedua, kalau disuntikannya itu di otot. Nah, ini baru kita rinci. Ya, kalau yang disuntikan kandungannya zat gizi, maka dapat membatalkan puasa. Tapi kalau yang disuntikan itu bukan gizi, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau mimpi basah, tidak sengaja berarti. Iya. Iya. Enggak, ya. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Kalau menghirup, iya. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, yang dihirup itu apakah mengandung zat atau tidak. Kalau fix, tahu ya fix ya, yang buat obat pilek. Itu para ulama mengatakan menghirup fix di siang Ramadan dapat membatalkan puasa. Karena apa? Mengandung zat. Ya, mengandung zat dan itu nanti sampai ke paru-paru. Adapun kalau fresh care atau alat untuk yang kita apa ya melancarkan apa nafas hari ini itu perlu diteliti kembali apakah yang dihirup itu mengandung zat atau tidak. Kalau tidak mengandung zat maka puasanya tidak batal. Tapi kalau mengandung zat sama seperti fix tadi ya, atau balsam itu dapat membatalkan puasa. Iya. Terkait hadis yang pertama Ustaz, mengenai hibah, kan dikatakan janganlah menghibah saudara. Saudara itu saudara seiman, saudara sekandung, saudara sesuku, saudara sekampung, saudara setanah air. Saudara seiman. Saudara seiman. Iya. Jadi siapapun dari kaum muslimin ya, yang kita bicarakan, sedangkan orang tersebut tidak menyukai apa yang kita bicarakan dan itu benar, maka statusnya kita sedang menggibahi dia. Jadi maksud dari saudara di sini adalah saudara seiman. Nah, terkait sekarang Ustaz dengan ya ini kan kasus terus ya di Indonesia ini ya. Yeah. Ya katakanlah yang paling besar sekarang mengenai Pak Jokowi. Ya, jadi bagaimana? Ya, ini kan semua menghibah. Dan katanya ada yang mengatakan nggak apa-apa kalau itu pejabat publik karena dia dibayar oleh kita. Nah, ini bagaimana? Ya,
Jadi adakah hadisnya, dalil-dalilnya gitu yang membenarkan? nah, jadi gibah itu hukum asalnya haram. Ya, tidak ada yang menghalalkan kecuali memang betul-betul dalam kondisi darurat. Ya, misalnya contohnya apa? Dalam persaksian. Ya, ada seseorang yang dizolimi, kemudian dia menuntut keadilan kepada hakim. Orang yang dizolimi ini boleh menceritakan kezoliman-kezoliman orang yang zolim tadi. Ini dalam kondisi darurat. Adapun kalau kita lihat kasus ya, hari ini membicarakan pemerintah ya, mengkritik dan lain sebagainya, itu lebih baik di stop dulu. Ya, lebih baik di stop dulu. Karena apa? Kritikan kita ya, orang yang istilahnya apa ya, nggak berpengaruh juga gitu bagi mereka, itu nggak ada manfaatnya, jatuhnya malah itu statusnya gibah, kecuali kita orang yang berpengaruh ya, kita orang yang berpengaruh ketika kita mengkritik suatu mafsadat kerusakan itu dapat merubah orang itu, nah itu diperbolehkan. Adapun netizen hari ini itu lebih baik kita stop dulu mengkritik ya hal-hal yang yang sekiranya tidak disukai oleh siapa, oleh orang lain tersebut, oleh saudara kita. Ya, tapi kalau teman sendiri misalnya kita ada di instansi pendidikan yang mana kita ingin membentuk maslahat ya, kemaslahatan. Ada teman kita yang dia mungkin kurang dalam menjalani amanah-amanah yang sudah diberikan di instansi tersebut. Nah, kemudian kita rapat membicarakan orang itu. Nah, ini orang ini mau diapain ya? Apakah mau disidang atau mau diapakan? Nah, hal ini diperbolehkan karena apa? Ini dalam kondisi darurat. Jadi artinya hukum asal gibah itu haram. Tidak ada yang menghalalkan kecuali dalam kondisi darurat. Adapun kritikan-kritikan kita hari ini kepada fulan yang tidak ada efeknya sebenarnya, yang tidak ada manfaatnya, itu ya, lebih baik ditinggalkan karena itu masuk dalam kategori gibah. Saya nanya Pak, Ya. Di sini kan nggak disebutin loh. Seandainya kita ikut lomba ini gimana ya Pak? Lomba burung gitu, puasa kan menentukan pemenang tuh. Terus mungkin yang sekarang lagi ngetren kan slot puasa jaya itu membatalkan puasa tuh gimana tuh Pak? Ya, jadi main judi ya, di siang Ramadan itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasanya. Yang batal pahala puasanya. Dia masuk dalam kategori tadi, sama kayak ghibah, kayak berdusta, kemudian fitnah, ya, berkata kotor, masuk ke dalamnya juga termasuk judol ya, judi online gitu ya, atau pokoknya yang berbau-bau maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Jadi orang-orang yang siang Ramadan main slot, ya udah pahala puasanya itu hangus ya. Kalau ikut Lomba tergantung ya. Kalau lombanya itu masuk dalam kategori judi, masuk dalam hukum yang diharamkan ya. Pahala puasa kita itu akan hangus ya. Kalau lomba burung ya tadi kan itu masuk dalam kategori judi jatuhnya. Karena apa? Syariat menganggap orang yang main burung itu orang-orang yang fasik, tidak ada manfaatnya. Itu tidak ada manfaatnya buat Islam. Jadi perlombaan yang diperbolehkan adalah perlombaan yang memiliki manfaat bagi Islam itu sendiri. Contohnya seperti balap kuda, kemudian lomba memanah. Nah, itu perlombaan yang diperbolehkan. Adapun perlombaan yang tidak ada manfaatnya dalam Islam, itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, contohnya yang ada manfaatnya ada banyak sekarang. Lomba tilawatul Quran, ya, lomba qiraatil kutub, kemudian lomba pidato. Ini kan lomba-lomba yang banyak manfaatnya buat Islam. Adapun perlombaan yang tidak ada manfaatnya buat Islam itu tidak diperbolehkan. Masuk dalam kategori judi. Ya, itu termasuk yang diperbolehkan. Ya, juga jangan taruhan sekali. Nah,
Sebenarnya juga dalam masalah judi ya itu panjang nih pembahasannya. Dalam masalah lomba ada kategori lomba yang dikategorikan judi. Lombanya lomba yang diperbolehkan, tapi masuk dalam kategori judi. Kapan? Kalau semua pesertanya bayar. Ya, misalnya setiap peserta itu bayar, kemudian nanti hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran itu. Nah, itu masuk dalam kategori judi. Sekalipun yang dilombakan itu adalah hal-hal yang mendukung kekuatan Islam, kayak lomba qiraatul Quran, lomba qiraatul kutub, lomba berkuda. Kalau semua pesertanya bayar, kemudian hadiahnya diambil dari uang pembayaran itu, maka perlombaan itu masuk dalam kategori judi. Adapun kalau uang pendaftaran itu tidak dijadikan sebagai hadiah, ya, misalnya hanya dijadikan sebagai operasional. Adapun hadiahnya itu nanti ada orang lain yang menjadi donatur, ya, open donasi gitu. Nah, itu diperbolehkan kalau yang seperti itu. Berarti hibah sama judi itu labelnya sama. Sama-sama haram. Udah berhenti mulai besok. Itu walaupun malam hari Pak ya untuk perlombaan itu. Jadi yang kemarin di Terus sorry siap. ya. Yang kemarin dimaafin. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Udah minggu depan lagi ya. Joko kayak bersendama boleh kan? Iya, hukumnya boleh. Tapi kalau dia yakin dengan bermesraan bisa keluar mani, maka dapat membatalkan puasa. Tapi hukum asalnya bermesraan dengan istri itu boleh tapi makruh. Boleh tapi dibenci. Kenapa? Karena berpotensi ya, terjadinya keluar mani, istimna. Ya, terjadinya istimna. Maka dari itu para ulama sebagai bentuk saddu dzari'ah, ya, mencegah hal tersebut terjadi, mereka memakruhkan. Tapi kalau ya bermesraan tidak sampai membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah karena untuk memulai puasa itu tidak disyaratkan harus suci. Ya. Jadi dalam kondisi berhadas pun, hadas besar, ya, itu puasa kita tetap sah. Pak mungkin kalau ini kan kita saat ini sedang ngaji. Terus kadang-kadang kan ada pertanyaan yang kita mungkin masih ragu-ragu, nanti bisa japri. Iya. Pertanyaan itu ya? Iya, boleh. Ya boleh gitu loh. Iya. Kalau misalkan nanti di bulan Ramadan, ya kita kan transportasinya untuk berpergian itu kebanyakan kereta. Kalau di hari ini biasanya kita full, luar biasa full. Nah, gimana kalau kita kondisi kita di dalam puasa itu antara penumpang laki dan perempuan itu nggak ada batasnya. Selain meter, itu gimana? Ya, kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, artinya transportasi umum yang saat ini disediakan, ya, itu
semua kan kita menggunakannya dalam kondisi darurat. Jadi ketika ternyata kita naik di sana itu nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, ya, itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Tapi ya, kalau misalnya sampai ada pikiran kotor, ya, kemudian keluar mani, nah itu dapat membatalkan puasa. Gitu. Tapi kalau tidak sampai berpikir seperti itu, ya, itu dimaafkan karena ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, perkara yang darurat itu membolehkan perkara-perkara yang haram. Atau ada anjuran untuk hindari atau dari transportasi lain. Kalau bisa dihindari dengan mencari transportasi lain itu lebih afdol. Tapi kalau kita lihat itu nampaknya malah lebih menyulitkan. Kayak contohnya nih kita mau safar ke Jakarta, naik motor bolak-balik kan lumayan lebih melelahkan daripada kita berdiri di kereta gitu. Jadi kalau emang mau mencari alternatif transportasi lain itu lebih afdol. Kalau tidak ada ya sudah. Ya, kita tidak perlu mempersulit diri kita karena apa? Syariat itu ya apa namanya? Fa inna hadzal yusrun. Ya. Agama ini mempermudah, ya. Tidak menyulitkan kita. Artinya kalau kita memang mampunya naik kereta, kemudian di sana banyak lawan jenis yang tidak ada batasan, ya sudah kita jadikan sebagai uzur hal tersebut karena kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya sama seperti kalau contohnya kita tersesat di hutan dan tidak ada makanan kecuali babi hutan. Ya mau nggak mau kita kalau nggak makan kita akan mati. Ya, kalau ada alternatif makanan lain, ya justru kita nggak boleh tuh makan babi hutan itu. Ya kita harus mencari makanan lain yang halal. Ya, kalau tidak ada ya sudah itu syariat membolehkan kita untuk memakan daging tersebut. Tapi ada kaidah lain yang mengkhususkan kaidah tadi. Meskipun kondisi darurat itu memperbolehkan hal-hal yang haram, kata para ulama, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya. Jadi kondisi darurat itu ya diambil ya secukupnya saja, ya, secukupnya saja. Ya. Meskipun tadi di kereta itu kita dimaafkan tuh, ya, nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti kita boleh nempel-nempel sengaja. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya kondisi darurat itu kita cukup ya boleh mengerjakan semampu kitanya aja, ya nggak boleh melebihi dari batas. Ada batasannya. Ya meskipun tadi darurat membolehkan mengerjakan hal-hal yang haram, tapi tetap ada batasannya, jangan sampai melampaui batas. Ya, contoh tadi juga, kalau kita nggak ada makanan lain kecuali babi hutan, kita nggak boleh makan babi hutan itu sampai kenyang, nggak boleh. Ya, cukup sekadarnya aja, yang penting kita bisa bertahan hidup. Ya, itu kaidahnya. Cukup ya, insya Allah. Baik. Saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya dan memotivasi kita ya, sebagai bekal kita juga nanti untuk menjemput menemui bulan suci Ramadan. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.